Jadi berikutnya yang video ketiga. Kita tunggu. Ini video yang ketiga, Bun. Halo, Bun. Halo. Halo. Ya, halo Bu. Gimana Bu? Oke. Ya, Bu, Ya, gimana? videonya ya. Tiga videonya lihat ya. Ya, sudah Bu. Selanjutnya baru ini saya mau untuk PowerPoint sudah di-share sama Bu Tintin nggih, Bu? Sudah Bu. Mana teh ayah teh? Acara Pak Koyen jangan lupa sedang siam nih puasa, mau ngadep kopi. Gimana Mbak Yuli? Takut kebablasan ngadep kopi Pak jenengan. Sudah tampak, Bun? Mana Bu? Halo? Ya gimana? Belum, Mau Irma. Belum. Belum.
Belum, Bu Indah, belum. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Baik, ini untuk metode pengembangan fisik di web 2. Kemarin sudah kita bahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa kanak-kanak dari pertumbuhan fisik, kemudian tahap perkembangan dan pertumbuhan masa kanak-kanak untuk usia 4-6 tahun, yaitu di usia PAUD. Di usia perkembangan itu ada masing-masing berbeda. Kemudian ada pertumbuhan fisik dan gerak berbagai usia. Tabelnya sudah saya berikan. Kemudian ada ciri anak-anak usia TK, pertumbuhan perkembangan tubuh, keadaan dan tanda-tanda anak-anak taman kanak-kanak, serta kebutuhan-kebutuhan anak-anak TK. Nah, sebelum saya lanjut, ini kan pertemuan kemarin, apakah dari materi ini ada yang masih mengganjal, ada yang masih ingin ditanyakan gitu? Nanti kalau yang tahapan ini masih ingin ditanyakan, bisa lewat WhatsApp group. Oke, Selanjutnya adalah iya. perkembangan Saya fisik nanya, motor. Bu. Gimana ya? Silakan. Yang untuk tugas kemarin, aku lupa nggak dikasih tujuannya, itu cuma video doc bagaimana ya, Bu ya? Belum tak sambung soalnya videonya yang kemarin, yang tugas kemarin. Video 1 sama video 2. Oh, bisa dihapus, kemudian diedit lagi, dikirim lagi. Masih hari Oh iya, terima kasih, Bu. Masih hari Selasa kan, nggih? Anjir. Saya mencoba. Mintanya hari Rabu. Oh ya, Rabu ya, Rabu. Kan. Hari Rabu, masih hari Rabu ini. Oke, selanjutnya. Tuh. Kita akan membahas motorik kasar, motorik halus, kemudian penglihatan, kemudian keterampilan berbicara dan sosialisasi. Di sini saya memberikan tabel dari usia 0-3 bulan sampai 3 bulan, 6-9 bulan, sampai ini yang paling penting. Yang pertama adalah itu untuk motorik kasar, motorik halus, kemudian penglihatan, bicara, kemudian sosial. Nah, untuk 3-4 tahun ini ciri-cirinya anak usia 3-4 tahun ini karakteristiknya adalah dia harusnya sudah bisa melakukan berjalan dengan ujung jari atau jinjit gitu. Naik sepeda, roda 3, menendang bola. Dan untuk usia 4-5 tahun, dalam motorik kasar ia mampu melompat dengan satu kaki ke arah depan, melompat, menari, memanjat. Motorik halusnya memegang pensil dengan ujung jari, membuka kancing, menggambar garis silang, salah satunya, salah tiganya itu. Kemudian ada memasang kancing, mengikat tali sepatu, menggambar kotak segitiga, bisa menggambar orang di usia 4-5 tahun, walaupun menggambar orangnya tidak jelas detail manusia, ada hidungnya, hidung sesuai dengan persis seperti manusia. Mohon maaf, tapi ada Bu Winda, mungkin ya? untuk layar tampilannya tidak bergeser, Bu, masih di atas. Mohon maaf itu. Jadi belum sampai. Iya. Belum ini digeser. saya sudah. Jadi masih di metode pengembangan fisik di atas, masih di atas. Jadi belum sampai ke yang halaman 4 apa ya, Bu? Iya. Ini aja. Ini sudah, Bun? Sudah ke tahap 2. Ya, itu. Berarti nggak saya maksimalkan, nggih? Iya. Layarnya nggak saya fullkan. Iya. Ya, Bu. Nah, ini untuk usia 0-3 bulan. Ini bisa dibaca sendiri.
ciri-cirinya. Kita kembali ke sini, macam-macam gerak. Di sini ada gerak refleks, ada gerakan dasar. Sebentar, Bu. Mas Osa, dipelanin Mas. Mohon maaf ada ini suaranya. Gerak refleks, gerakan dasar, kemampuan mengamati, kemampuan fisik, kemudian gerakan keterampilan, dan kemampuan komunikasi. Yang pertama adalah gerak refleks. Gerak refleks itu ada dua pengertian, Bun, biar tidak bingung. Gerak refleks untuk bayi, untuk anak. Jadi gerak refleks itu adalah gerakan yang dilakukan oleh bayi secara refleks karena dia tidak sadar. Jadi dari dalam perut, pose masih janin, kemudian dia keluar jadi bayi. Nah, saat dilahirkan, lahir, bayi itu bergerak, itu namanya gerakan refleks. Jadi bayi itu punya gerakan refleks seperti mengedipkan mata, kemudian menggenggam, menghisap. Ada berapa macam gerakan refleks bayi. Nah, untuk fase gerakan refleks untuk ketingkatan lebihnya lagi setelah tidak bayi, itu kita masih punya gerakan refleks. Dan pengertian dari gerakan refleks selanjutnya adalah gerakan tanpa kesadaran. Jadi stimulus itu tidak sampai ke saraf pusat tapi hanya ke susum tulang belakang. Contohnya kalau kita tersengat kena api gitu misalnya, api itu langsung otomatis refleksnya adalah kita akan menghindar dari api itu. Atau mau ada jarum, mau ditusukkan jarum itu pasti refleks tangannya akan menghindar. Itu gerakan refleks yang sudah gerakan refleks yang manusia udah umurnya udah dewasa atau lebih umurnya, bukan bayi lagi. Tapi kalau gerak refleks bayi itu ada, yaitu gerakan yang memang gerak refleks bayi, gerakan yang dilakukan oleh bayi ketika dia dilahirkan. Dia akan secara refleks berkedip, menghisap, menggenggam. Itu gerak refleks. Jadi ada dua pengertian. Nanti kalau mencari teori gerak refleks, saya berharap sudah tidak bingung lagi. Oh, kalau ini gerak refleks bayi, ini gerak refleks yang tadi yang gerak refleks, gerakan yang dilakukan tanpa sadar, di mana stimulan di saraf itu diteruskan pada susum tulang belakang, tapi tidak diteruskan ke otak. Yang berikutnya adalah gerakan dasar manusia atau fundamental movement, itu yang kemarin sudah dijelaskan lagi. Kita ulangi lagi, ini ada gerak, ada berjalan, ada berlari, kemudian melompat, berjingkat, dan sebagainya. Nah, di sini ada, ini sebenarnya ya pengertian, kalau orang tahu melompat ya itulah yang seperti itu. Menumpu, kemudian mendarat itu melompat. Tapi melompat dengan meloncat itu berbeda. Ada istilahnya melompat itu menumpu dengan satu kaki. Meloncat itu menumpu dengan dua kaki. Ada lagi berjingkat. Nah, apa itu berjingkat? Berjingkat itu menumpu dan mendarat dengan kaki yang sama. Saya menumpu kaki kanan, mendarat kaki kiri. Itu namanya berjingkat. Nah, gerakan-gerakan dasar ini di usia anak PAUD itu harus diberikan secara maksimal agar mereka nanti besarnya mempunyai memori akan gerak yang banyak. Namanya neuronal variability. Jadi kemampuan gerak-gerakan yang dilakukan di usia 4-6 tahun ini dia akan tersimpan di dalam memori. Untuk itu di usia itu diberikan berbagai macam gerak yang banyak sehingga memorinya akan menyimpan informasi yang banyak pula. Nah, informasi-informasi ini sewaktu-waktu dapat digunakan nantinya karena dia akan tersimpan di memori otak kita. Karena Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa untuk manusia yang berbeda dari makhluk yang lainnya sehingga membuat kita istimewa. Nah, untuk anak-anak ini dirangsang, diberikan stimulan aktivitas-aktivitas yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kemampuan mengamati. Jadi anak itu mempunyai kemampuan mengamati, diamati. Seperti tadi yang di video dilihat, warna yang mencocokkan warna yang sama antara tutup botol yang
hijau akan diletakkan di tutup botol yang hijau. Tanda panah yang mana di tangan itu mengamati anak punya kemampuan pengamatan. Dan di sini juga sebagai guru kita mempunyai tugas untuk melatih kemampuan anak dalam mengamati. Mampu membedakan seperti yang tadi ada gambar rumahnya yang satu ada pintunya, yang satu nggak ada pintunya. Ada gambar hati, yang satu garis-garis, yang satu hatinya tidak bergaris tapi ada titiknya. Dan nah, anak mampu nggak mengamati perbedaan itu adalah salah satu stimulan, rangsangan. Kemudian ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik itu mempunyai kemampuan yang harus dilatih dalam fisik. Kemampuannya yang pertama adalah kecepatan, kemudian kekuatan, ada daya tahan, ada kelenturan, ada kelincahan. Kemampuan fisik ini tergabung dalam kebugaran jasmani. Gerakan keterampilan. Trampil ini adalah suatu proses dari latihan. Kadang orang terkecoh dengan gerakan yang terampil dengan gerakan refleks. Contoh ketika bermain bulu tangkis nih, yang namanya ginting itu, dia mampu menerima bola dengan kecepatan 456 km per jam dengan gerakannya. Bolanya sangat cepat tapi mampu dikembalikan bolanya. Nah, itu tuh hasil dari latihan yang terus-menerus akhirnya mengakibatkan yang namanya gerakan otomatisasi. Di gerakan yang sangat terampil. Kayak misalnya keterampilan kalau kita ke pasar, kalau kita nyuci ikan itu Bun, ikan sekilo, nyuci ikan mujair sekilo 5 biji atau 8 biji paling masih lama ya, tapi kalau di pasar itu melihat bakul ikan, membersihkan ikan tuh hanya sebentar, oh udah bersih. Kita melakukan lama, itu karena hasil dari apa? Hasil dari aktivitas yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang sehingga dia mau melakukan itu gerakan dengan cepat. Bahkan seperti chef memotong bawang atau cabai tanpa melihat pun dia, oh nggak sampai kena jari pisaunya ya. Dan potongannya bagus, itu karena hasil dari latihan. Kita sebut itu gerakan automatisasi. Jadi kita sudah harus bisa membedakan antara gerak refleks dan gerak otomatisasi. Nah, gerakan kemampuan fisik dan gerakan keterampilan ini dapat dilatih dengan berbagai macam cara. Kemudian kemampuan komunikasi. Dengan belajar motorik, anak juga belajar kemampuan berkomunikasi. Fase anak TK adalah fase ekosentris, mereka lebih mementingkan diri sendiri. Untuk itu kita mengajarkan bagaimana bersosialisasi dengan komunikasi. Dengan bermain, anak akan melakukan komunikasi dengan teman yang lainnya. Nah, itu tugas guru untuk memberikan metode-metode pengajaran dengan motorik, dengan bergerak, di mana di situ